Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIC akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Artistik Fotografi. Kelompok kami beranggotakan yaitu Segi Ferdiansa Agustin dengan NIM 093, Nova Nur Fauzia dengan NIM 097, Rifki Firdaus Caesar dengan NIM 101, Amalia Putri dengan NIM 106, dan Vio Atona Putra dengan NIM 110. Abstrak. Laporan ini membahas pembuatan aplikasi mobile bernama Artistik Fotografi sebagai solusi permasalahan yang dihadapi seniman fotografi di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan para seniman untuk mengekspresikan kreativitas mereka tanpa biaya besar dengan akses mudah melalui internet. Kami menjelaskan penerapan Agile Development, analisis kebutuhan perangkat lunak, pemodelan sistem, pengelolaan aplikasi, dan perancangan database. Aplikasi Artfo memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengatur, memamerkan, dan berbagi karya fotografi mereka, serta mendapatkan umpan balik sesama seniman dan audiens. Keseluruhan laporan membahas potensi besar aplikasi ini sebagai platform inklusif yang mendukung seniman fotografi dan pengguna dalam mengembangkan dan mengapresiasi seni fotografi. Latar belakang, fotografer di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam pengembangan karyanya. Padahal sektor industri kreatif menyumbang kontribusi sebesar 6,9% bagi perekonomian Indonesia. Hal ini membuat para seniman sering mengeluhkan kurangnya dukungan tersebut. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah aplikasi mobil yang memberikan wadah untuk para fotografer mengunggah karya mereka dengan mudah tanpa biaya yang besar dan dapat menjangkau pasar internasional. Aplikasi ini akan memungkinkan fotografer untuk memilih lisensi hak cipta yang terjaga dan mengakses pasar internasional. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan mengangkat seniman fotografi di Indonesia ke level internasional. Maksud dan tujuan aplikasi. Yang pertama, aplikasi ini dapat menjadi platform bagi para seniman fotografi untuk mengunggah dan memamerkan berbagai karya mereka dengan audiens yang lebih luas. Yang kedua, aplikasi ini dapat mempermudah komunitas fotografer untuk menyebarkan informasi mengenai suatu event fotografi. Yang ketiga, aplikasi ini membantu para seniman fotografi dalam memasarkan karyanya kepada para penikmat seni yang tertarik untuk membelinya. Yang keempat, aplikasi ini dapat menjadi tempat di mana para seniman fotografi dapat menerima umpan balik dari sesama seniman ataupun audiens. Yang kelima, aplikasi ini dapat menjadi tempat di mana para seniman fotografi dapat menerima umpan balik dari sesama seniman ataupun audiens. Yang terakhir, aplikasi ini semacam ini bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi fotografer pemula atau bahkan yang sudah berpengalaman. Metode penelitian. Yang pertama ada Agile Development, terdapat menuta. Yang pertama ada perencanaan, pembentukan tim. Yang pertama ada product owner memiliki peran dalam memaksimalkan hasil kerja tim pengembang dalam mengembangkan sistem. Yang kedua ada tim pengembang berperan dalam pengembangan sistem. Tim pengembangan terdiri dari organisasi untuk mengelola pekerjaan masing-masing. Yang ketiga ada Scrum Master bertanggung jawab untuk mengimplementasikan penggunaan Scrum. Next. Untuk perancangan produk backlog terdapat login, check-in, home, event, koleksi, market, keranjang, add payment, profile, about us, contact us, setting, privacy policy, logout.
menentukan sprint. Sprint 1 terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, login 2 hari, sign 2 hari, home 3 hari. Untuk produk backlognya ada login, sign, dan home. Untuk task terdapat desain screen login, IPA, dan database user login, desain screen sign, API dan database sign, desain screen home, menentukan fitur yang terdapat pada halaman home. Kemudian sprint yang kedua yaitu terdapat backlog event, koleksi, market, dan keranjang. Untuk pengerjaan yaitu event dilakukan selama 2 hari, koleksi 2 hari, market 3 hari, dan keranjang 2 hari. Next. Kemudian sprint yang ketiga yaitu produk backlog terdapat about us, contact us, privacy policy, logout, kemudian about us dilakukan selama 2 hari, contact us 2 hari, privacy policy 4 hari, dan logout 2 hari. Next. Kemudian yang terakhir yaitu sprint keempat, terdapat produk backlog profil yang dikerjakan selama 2 hari, dan setting dikerjakan selama 3 hari. Untuk pengerjaannya yaitu desain screen profil, menyediakan form identitas diri, desain setting, dan menentukan submenu. Kemudian yaitu pembuatan daily scrum. Daily scrum 1 dilakukan dengan mengembangkan sprint 1 sebelumnya, sehingga perencanaan to-do terdiri dari desain screen login, desain screen sign in, dan desain screen home. Kemudian doing atau proses yang sedang dilakukan dimulai pada tanggal 19 September dengan tes yaitu mendesain screen login, API dan database user login, mendesain screen home, menentukan fitur yang terdapat pada halaman home, dan desain screen sign in. Kemudian done atau proses yang telah diselesaikan, yaitu ada pembuatan screen login, perancangan screen home beserta fiturnya, dan perancangan screen sign in. Kemudian Daily Scrum 2. Daily Scrum 2 yaitu mengembangkan sprint 2 sebelumnya. Sehingga perencanaan to-do menjadi yaitu yang pertama ada desain screen event, desain screen koleksi, desain screen market, dan juga desain screen keranjang. Kemudian doing atau prosesnya yang sedang dilakukan dimulai pada tanggal 21 September hingga 28 September, yaitu mendesain screen event, perbaikan pada fitur pemberitahuan diadakannya event, desain screen koleksi, perbaikan fitur upload karya, mendesain fitur market, perancangan screen market beserta penyediaan fitur jual beli karya, dan mendesain fitur keranjang. Kemudian done atau proses yang sudah dilakukan yaitu ada perancangan screen event, perancangan screen koleksi beserta perbaikan fitur upload karya, perancangan market, dan perancangan fitur keranjang. Kemudian ada Daily Scrum 3, yaitu dengan mengembangkan sprint 3 sebelumnya. Sehingga perencanaan to-do terdiri dari desain screen about us, desain screen contact us, desain screen privacy policy, dan desain screen logout. Kemudian doing atau proses yang sedang dilakukan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober, yaitu dengan mendesain screen about us, mendesain screen contact us, mendesain screen privacy policy, dan mendesain screen logout. Kemudian done atau proses yang telah dilakukan yaitu ada perancangan screen about us, perancangan contact us, dan perancangan privacy policy, dan juga perancangan screen logout. Kemudian yang terakhir ada Daily Scrum 4, di mana mengembangkan dari sprint 4 sebelumnya, yaitu hingga perencanaan to-do-nya menjadi desain screen profile dan desain screen setting. Kemudian doing atau yang
Proses yang sedang dikerjakan dimulai pada tanggal 5 Oktober, yaitu ada menyediakan dan membuat form identitas diri, menambahkan fitur profile, desain fitur change password, desain fitur add a payment method, desain fitur push notification, menambahkan fitur about us yang tersedia, dan menambahkan fitur privacy policy yang tersedia. Kemudian done atau proses yang telah dilakukan yaitu ada perancangan screen profil beserta form identitas diri dan juga perancangan setting. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi. Di sini terdapat sebuah desain antarmuka interface, yaitu ada login, ada sign in, dan ada home. Kemudian di dalam home ini terdapat beberapa sebuah katalog karya yang dari para seniman-seniman dan beberapa seniman top yang ada. Selanjutnya. Dan kemudian ada event. Di sini adalah beberapa pameran yang ada dan akan diselenggarakan, dan user dapat membeli sebuah tiket masuk jika pameran itu berbayar. Selanjutnya ada event market, yaitu di sini terdapat sebuah karya yang akan diperjualbelikan atau dilelang oleh pengkarya yang akan dibeli di sebuah keranjang, akan dimasukkan di keranjang, dan ada saldo at payment dari user. Selanjutnya. Yang terakhir ada profile dan setting. Di profile terdapat sebuah nama, profesi, gender, asal kota, dan tanggal lahir, dan di sini bisa diedit oleh usernya sendiri, pengguna, yaitu kemudian ada setting. Di dalam setting terdapat edit profile, change password, add payment, push notification. Kemudian ada more-nya, ada about us, privacy policy. Ada about us sendiri, yaitu mengenai tim yang mengembangkan aplikasi ini dan penjelasan dari aplikasi yang kami buat. Kemudian ada privasi policy, yaitu mengenai kebijakan antara pengguna dan aplikasi Artful. Selanjutnya. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan. Yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner, skenario, yaitu tim pengembang aplikasi mengidentifikasi kebutuhan pengguna utama sehingga perlu memahami kebutuhan pengguna utama aplikasi Artful untuk menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Langkah-langkah yang harus dilakukan tim pengembang yaitu merancang kuesioner, kemudian kuesioner didistribusikan kepada sejumlah pengguna potensial, kemudian tim pengembang mengumpulkan respon dari responden, dan data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola kebutuhan bersama dan preferensi pengguna yang mungkin muncul. Next. Kemudian implementasinya yaitu yang pertama mengembangkan prioritas fitur, yang kedua desain antarmuka pengguna, pengoptimalan performa aplikasi, dan pelatihan dan dukungan pengguna. Yang kedua yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Skenario, tim pengembang aplikasi mengidentifikasi kebutuhan pengguna utama sehingga perlu memahami kebutuhan pengguna utama aplikasi Artful untuk menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Langkah-langkah yang harus dilakukan tim pengembang yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengundang sejumlah fotografer profesional, kemudian mewawancarai setiap peserta secara individu. Kemudian setelah melakukan wawancara, tim pengembang menganalisis hasilnya dan mengidentifikasi pola dan kebutuhan bersama pengguna. Next.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu implementasi. Fitur aplikasi Artful bisa mendukung kegiatan fotografer, yaitu terdapat fitur event yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Kemudian dalam fitur event digunakan seniman fotografi untuk mengupload karyanya untuk ditampilkan pada halaman, dan pengguna aplikasi dapat melihat karya dari seniman tersebut. Dan terdapat fitur market untuk menjual karya seni para fotografer melalui aplikasi, sehingga para penikmat seni fotografi seluruh Indonesia dapat membeli karya dari para seniman fotografi tanpa ada kendala meskipun dengan jarak jauh. Kemudian ada teknik analisis menggunakan observasi, skenario yaitu aktor, tim pengembang, aplikasi, fotografer, atau pengguna. Tujuannya yaitu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna dalam pengembangan aplikasi pengumpulan karya fotografi. Langkah-langkahnya yaitu tim pengembang aplikasi telah merencanakan sesi observasi, kemudian tim pengembang mempersiapkan alat yang dibutuhkan, lalu tim pergi ke lokasi tempat fotografer, kemudian tim pengembang mengamati fotografer dalam tindakan termasuk penggunaan foto, pengaturan peralatan, dan penggunaan perangkat lunak. Next. Kemudian selama observasi, tim mencatat dan merekam kegiatan fotografer dan mewawancarainya. Kemudian setelah observasi, tim mengundang fotografer untuk berpartisipasi dalam diskusi fokus. Kemudian mengajukan pertanyaan terkait preferensi, hambatan, dan kebutuhan pengguna terkait pengumpulan karya fotografi dan penggunaan aplikasi. Kemudian tim kembali ke markas mereka untuk menganalisis temuan dari observasi dan diskusi. Kemudian dari hasil analisis temuan, tim pengembang merumuskan kebutuhan aplikasi pengumpulan karya yang mencakup fitur, antarmuka, dan pengalaman pengguna yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tim mengembangkan prototip aplikasi, lalu mereka mengundang fotografer untuk menguji prototipe, dan berdasarkan umpan balik dari pengujian prototipe, tim melakukan iterasi pada desain dan fitur aplikasi. Next. Implementasinya yaitu jika fotografer cenderung menggunakan mode manual, tim pengembang dapat memperkuat mode ini dengan lebih banyak fitur yang dapat disesuaikan. Kemudian, jika pengamatan menunjukkan bahwa pengunggahan gambar memerlukan waktu yang lama, maka tim pengembang dapat mengoptimalkan proses ini agar lebih efisien. Dan berdasarkan kesulitan yang diidentifikasi selama observasi, tim pengembang dapat menyediakan pelatihan atau panduan dalam aplikasi untuk membantu pengguna maksimalkan aplikasi pengumpulan karya fotografi ini. Selanjutnya yaitu ada analisis dokumen, skenario. Sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak telah menerima proyek untuk membuat aplikasi pengumpulan karya fotografi yang akan memungkinkan fotografer untuk mengunggah, mengelola, dan membagikan portofolio mereka secara online. Dalam proyek ini, teknik analisis dokumen akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Langkah-langkahnya yaitu tim analisis harus mengumpulkan semua dokumen, kemudian mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dan menganalisis dokumen utama yang mencakup proses proyek, deskripsi, produk, dan kontrak. Next. Kemudian menganalisis dokumen untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional utama, lalu mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional, mengadakan diskusi kelompok, dokumentasi hasil, dan validasi serta verifikasi kebutuhan. Next. Selanjutnya adalah pemodelan sistem. Komponennya yaitu adalah entitas, yaitu seniman fotografi, pengguna, dan karya seni fotografi. Kemudian proses
unggah karya, pencarian karya, pembayaran, event pameran. Yang ketiga yaitu input informasi pengguna saat mendaftar karya seni fotografi yang diunggah oleh seniman atau permintaan pencarian pengguna. Kemudian output hasil pencarian karya seni, informasi profil seniman fotografi atau konfirmasi pembelian karya seni oleh pengguna. Yang kemudian yaitu mekanisme umpan balik, yaitu ulasan, penilaian, dan komentar. Interaksi pengguna dan seniman melalui komentar, komunikasi antara komponen platform untuk memproses transaksi, dan pertukaran data untuk menampilkan hasil pencarian. Level abstraksi, level tinggi, antar muka pengguna utama terdapat menu utama yang mencakup navigasi ke bagian-bagian penting seperti beranda, market, koleksi karya, event pameran, dan profil pengguna. Kemudian fitur utama yang tersedia dalam aplikasi ini seperti pengunggahan karya seni, pencarian, penjualan karya seni, komentar, penilaian, dan partisipasi dalam event pameran. Kemudian pengelolaan karya seni pada level ini Anda akan fokus pada bagaimana karya seni diunggah, disimpan, dan dikelola dalam basis data. Ini mencakup metadata seperti judul, deskripsi, dan harga. Kemudian level yang rendah, yaitu arsitektur aplikasi, manajemen basis data, keamanan aplikasi, algoritma pencarian dan rekomendasi, tampilan detail karya seni, pengujian dan pemeliharaan teknis, kemudian pengoptimalan kinerja. Notasi pemodelan. Yang pertama ada diagram konteks, di mana ada aplikasi artistik fotografi memiliki sebuah 3 entitas, yaitu karya seni, seniman fotografi, pengguna. Di mana aplikasi artistik fotografi hubungan karya seni bisa mengakses karya dan data karya, keamanan karya, autentifikasi karya. Terus karya seni memiliki relasi dengan pengguna, yaitu konsumen, kurator, reviewer. Untuk pengguna dapat memilih layanan keamanan user, konfirmasi order, data tarif, data review. Kemudian ada data user, memilih layanan, membeli karya, pembayaran, review, dan rating. Kemudian pengguna dan seniman fotografi memiliki hubungan relasi. Pengguna dapat berprofesi sebagai seniman fotografi, sedangkan seniman fotografi menjadi sebuah penikmat karya. Untuk hubungan seniman fotografi dengan aplikasi Advo, terdapat data user, memilih layanan, upload karya, menjual karya, data review, data order, keamanan karya. Next. Kemudian ada DFD atau data flow diagram, alur login. Yang pertama, user melakukan login. Jika tidak mempunyai akun, maka sign up, atau jika login gagal, maka user melakukan sign up, kemudian mendaftar. Jika berhasil, akan dilempar ke menu login. Jika login telah berhasil, maka akan membuka sebuah aplikasi Arvo yang akan digunakan oleh user. Next. Untuk DFD selanjutnya ada alur proses upload karya, katalog, pameran, dan penjualan. Yang pertama ada aplikasi Arvo, di mana hubungan relasi dengan karya. Aplikasi Arvo dapat mengakses dari karya tersebut, sedangkan karya untuk aplikasi.
terdapat menu data karya, upload karya, keamanan karya, autentifikasi karya. Kemudian aplikasi Artflow terdapat relasi dengan seniman fotografi, di mana aplikasi Artflow dapat mereview sebuah keamanan karya. Kemudian seniman fotografi terdapat data user untuk memilih layanan sebuah aplikasi Artflow. Kemudian terdapat relasi seniman fotografi dengan karya, di mana seniman fotografi dapat memberikan karya, memberi judul dan caption, memilih status koleksi atau market untuk dijual. Next. Kemudian ada alur proses pembayaran. Aplikasi Artistic Artflow memiliki relasi dengan seniman fotografi dan pengguna, di mana ada data user, review, dan rating, memilih layanan pemilihan karya, sedangkan untuk seniman fotografi, data review, data order, keamanan karya. Untuk aplikasinya terdapat keamanan user, data tarif, data review, konfirmasi order. Untuk seniman fotografi, aplikasinya terdapat data user, memilih karya layanan, upload karya. Kemudian pengguna melakukan proses pemesanan, dapat melakukan pembayaran non-tunai, dan melakukan aplikasi tersebut melakukan pengurangan saldo aplikasi. Kemudian pembayaran dilakukan proses rekap pembayaran. Kemudian berelasi dengan seniman fotografi. Next. Untuk alur proses review atau rating. Untuk aplikasi Advo memiliki relasi terhadap pengguna, seniman fotografi, dan database Advo, di mana pengguna dapat melihat data user, memilih karya, tulis review, memberi rating. Kemudian untuk aplikasi Advo, menunya untuk pengguna ada tampilkan daftar karya, tampilan detail karya, tampilan rating, tampilan review. Kemudian untuk seniman fotografi ada kirimkan notifikasi review dan rating. Untuk database dapat menyimpan review dan rating tersebut. Kemudian ada siklus hidup sistem. Yang pertama yaitu perancangan dan pengembangan sistem. Pada perancangan dan pengembangan sistem ini terdapat menganalisis kebutuhan bisnis dan pengguna, kemudian terdapat perencanaan, desain sistem, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada operasi dan pemeliharaan sistem. Yang pertama ada operasi harian, yaitu Artflow beroperasi secara rutin. Kemudian ada pemantauan kinerja, yaitu tim pengelola sistem harus secara rutin memantau kinerja aplikasi untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul. Kemudian ada pemeliharaan rutin. Aplikasi Artflow memerlukan pemeliharaan rutin seperti pembaruan keamanan, peningkatan kinerja, dan penambahan fitur baru. Dan yang terakhir yaitu ada manajemen basis data, di mana data pengguna dan karya seni perlu dikelola dengan baik, termasuk cadangan data, serta kebijakan privasi yang ketat. Kemudian ada iterasi dan penbalik. Yang pertama yaitu iterasi pada rancangan Artflow, yaitu pengembangan berkelanjutan, kemudian ada pembaruan berdasarkan umpan balik, perbaikan keamanan. Next.
Kemudian ada umpan balik dari pengguna aplikasi Artfo, yaitu ada sistem komentar dan rating, kemudian ada survei pengguna, dan analisis data pengguna. Next. Kemudian ada pemantauan media sosial, lalu ada pusat dukungan pelanggan, dan perbarui aplikasi. Next. Selanjutnya adalah perancangan dari database Artfo, yaitu di sini dimulai dari konsep IRD-nya, yaitu Entity Relation Diagram, yang memiliki 7 entitas, yaitu antara user, seniman, karya, katalog karya, konsumen, kurator, dan pameran. Di user memiliki beberapa atribut, yaitu ada user, nama user, profesi, tanggal lahir, gender, dan asal kota. Di user memiliki primary key, yaitu ID user. Relationship menjadi seniman, yaitu user dapat menjadi seniman yang dapat menjadi seniman. Perlu diperbarui IRD. Kalau ini kudu sing lawas itu. Jarno lah. Oke, selanjutnya yaitu database pada konsep. Oke, selanjutnya adalah database dari konsep Artfo, aplikasi Artfo kami, yaitu ada konsep IRD, yaitu Entity Relation Diagram, memiliki 7 entitas, yaitu user, seniman, karya, katalog karya, konsumen, kurator, dan pameran. Di user memiliki atribut, yaitu ID user, nama user, profesi, tanggal lahir, gender, dan asal kota. Di ID user menjadi primary key di entity user, entitas user. Kemudian ada relationship, yaitu one to many, menjadi seorang seniman. Jadi user dapat menjadi seorang seniman atau hanya menjadi penikmat sebuah karya. Yang di seniman memiliki atribut, yaitu nama seniman, jumlah karya, rate seniman. Di nama seniman ini memiliki primary key, yaitu nama seniman di seniman. Selanjutnya di seniman berelasi ke karya, yaitu sebagai upload. Seniman bisa mengupload sebuah karya, yaitu one to many, atau satu seniman dapat mengupload banyak karya yang memiliki atribut judul karya, caption, rate karya, harga, dan review karya. Judul karya sebagai primary key dari entitas karya, dan karya bercabang relasinya ke konsumen, katalog karya, kurator, dan pameran. Di konsumen memiliki atribut nama konsumen, alamat, dan gender. Nama konsumen menjadi primary key konsumen. Di pameran terdapat atribut, yaitu nama pameran, lokasi, dan harga tiket. Di nama pameran menjadi primary key di pameran. Dan kurator memiliki atribut nama kurator dan gender. Nama kuratornya menjadi primary key. Dan katalog karya memiliki atribut tanggal disimpan. Di katalog karya ini adalah many to many, sehingga primary key adalah gabungan, yaitu antara karya dan kurator. Jadi judul karya dan nama dari sebuah karya itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya adalah perancangan konsep CDM, yaitu konseptual data model. Di sini dari pengimplementasian dari IRD sebelumnya, yaitu memiliki 7 entitas, yaitu user, seniman, karya, katalog karya, konsumen, kurator, dan pameran. Di user memiliki atribut yang sama seperti yang pada IRD, tetapi ini dijelaskan mengenai setiap atribut. Di sini ID user memiliki tipe data integer, nama user varchar, profesi varchar, tanggal lahir
Binder Varchar kota menjadi Varchar. Kemudian di penerimaan memiliki kita data yang nama seniman yaitu Varchar, jumlah karya integer. Di karya primarkinya menjadi Varchar, caption type-nya menjadi Varchar, rate karya type-nya integer, harga type-nya integer, review karya variable binary. Kemudian pada katalog karya, type dari tanggal disimpan kemudian mengkonsumen Varchar, alamat Varchar, atau nama kurator Varchar, dan pameran memiliki type nama pameran Varchar, prolog Varchar, lokasi Varchar, harga tiket integer. Selanjutnya adalah PDM, perencanaan PDM yaitu physical data model, yaitu penghubungan antara setiap entitas yang ada. User terhubung ke karya, user ini terhubung ke karya karena user hanya dapat melihat karya, menikmati sebuah karya tersebut. Kemudian karya ini terhubung ke seniman karena hanya seniman lah yang dapat mengupload sebuah karya. Yang memiliki sebuah karya adalah seorang seniman, dan seniman berasal dari seorang user yang dapat menjadi seorang seniman. Kemudian karya yang sudah di-upload oleh seniman dapat disimpan di katalog karya yang berrelasinya adalah judul karya tersebut. Kemudian karya tersebut dapat diseleksi oleh kurator yang akan ditampilkan atau didisplay oleh di pameran. Kemudian karya ini dapat dijual belikan ke konsumen jika karya tersebut memang diperjualbelikan atau diperuntukkan untuk umum yang akan dipilih oleh seniman tersebut. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari semua pemateri yang pada hari ini yaitu Artsflow adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mendukung seniman fotografi Indonesia dan memberikan platform global untuk membagikan karya mereka. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode agile development, analisis kebutuhan, pemodelan sistem, dan perancangan database yang efisien. Analisis kebutuhan melibatkan interaksi dengan pengguna untuk memahami dan mendokumentasi kebutuhan sistem dengan menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Pemodelan sistem digunakan untuk merancang sistem yang kompleks dengan memahami definisi sistem, komponen, tingkat abstraksi, notasi pemodelan, dan siklus hidup sistem. Rancangan database adalah langkah utama dalam mengelola data pengguna karya seniman dan informasi pasar seni fotografi melalui beberapa yaitu IRD, CDM, PDM. Aplikasi ini memastikan ketersediaan data yang konsisten, efisien, operasional, dan integritas data. Dengan perancangan yang baik, Arvo berharap dapat memberikan manfaat berupa organisasi data yang baik, efisiensi operasional, keamanan data, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan pengembangan aplikasi. Secara keseluruhan, Arvo bertujuan menjadi wadah efektif bagi seniman fotografi Indonesia dan mendukung pengakuan mereka di tingkat internasional. Berikut adalah pengimplementasian dari interface dari aplikasi Arvo. Izin share screen. Baik, ini adalah implementasi dari Arvo aplikasikan, yaitu di menu page login. Di sini user dapat memasukkan email atau password jika sudah memiliki akun. Tetapi jika belum memiliki akun, maka harus sign up terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi email, password, dan username. Dan jika sudah, maka bisa sign in. Dan kemudian masuk ke login kembali dan masukkan email password dengan benar. Dan jika sudah login, maka terdapat menu page beranda yang berisi katalog karya dari para seniman. Di sini user dapat hanya menikmati saja katalog karya dari seniman tersebut dengan like atau mereview.
hasil dari seniman tersebut. Kemudian di sini adalah beberapa seniman-seniman top yang sedang naik daun yang akan ditampilkan di beranda. Kemudian ada koleksi. Di sini adalah sebuah katalog karya pada user itu sendiri yang menjadi seniman. Di sini akan berisi beberapa karya yang sudah diupload oleh user. Uploadan karya ini mereka bisa menjual atau hanya private, hanya ditampilkan untuk umum saja atau bisa dijual. Kemudian ini adalah upload karya. Di sini user dapat mengupload sebuah karya dengan statusnya bisa hanya menjadi koleksi atau dijual di market. Kemudian bisa diupload. Kemudian ada market. Di sini adalah tempat jual beli karya, di mana seniman yang sudah mengupload karya tersebut dapat menjual belikan karyanya, atau juga bisa melelang karyanya untuk dijual belikan khalayak luas. Kemudian ada event. Di sini adalah pameran-pameran yang ada pada karya tersebut yang akan dapat diikuti atau dijadikan ajang untuk mendisplay karya yang sudah dibuat. Kemudian ada profile. Di sini berisi nama, profesi, gender, asal kota, tanggal lahir, dan bisa diedit oleh user sendiri. Di menu sidebar terdapat profil, upload karya, about us, setting, dan logout. Di profil sudah, upload karya sudah. Kemudian ada about us. Di sini berisi pengertian tentang aplikasi kami dan juga kontak us, pengembang aplikasi ini. Dan yang terakhir di sini ada menu setting yang berisi edit profile, change password, add payment method, push notification, about us, dan privasi policy. Di privasi policy ini adalah kebijakan-kebijakan dari Artful yang akan menjaga keamanan data dan juga keamanan karya. Oke, yang terakhir adalah cukup sekian dari pengimplementasian Figma Artful. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.